Halo, perkenalkan nama saya Satyananda Sulistyo dari jurusan Teknik Komputer, Fakultas Teknik Universitas Indonesia. Saya adalah mahasiswa dari mata kuliah Sistem Operasi 01, Jumat pagi. Di sini saya akan membahas sedikit mengenai fitur-fitur apa saja yang ada pada Ubuntu dan juga komen-komen dasar pada Ubuntu atau Linux. Langsung saja, eh, sebagai pendahuluan, Ubuntu adalah operating system berbasis Linux yang diperkenalkan pada akhir tahun 2004. Em, Ubuntu ini merupakan operating system ya, layaknya misalkan mungkin kita familiar dengan Microsoft Windows atau mungkin Mac OS dan lain-lain. Nah, yang paling advantage bagi operating system berbasis Linux itu adalah bersifat open source. Ya, jadi bisa kita lihat gitu ya, source code-nya dan lain-lain. Jadi kita bisa mengetahui apa saja yang dilakukan oleh operating system ini gitu. Dan kita juga bisa melakukan kontribusi untuk mungkin further improve operating system ini, turut aktif berpartisipasi dalam mendesain sebuah operating system berbasis Linux. Nah, selaras dengan operating system Linux yang berbasis open source tadi, Ubuntu ini menawarkan aplikasi-aplikasi bawaan yang sifatnya itu juga open source. Contohnya, ya, mungkin kita yang terbiasa menggunakan di Windows itu ada Microsoft Office ya untuk mengetik dokumen atau mungkin untuk mengolah data di Excel ya atau presentasi di PowerPoint. Nah, alternatif di Ubuntu itu sudah ada bawaannya yaitu LibreOffice. Nah, LibreOffice ini ya sama saja seperti Microsoft Office tapi bedanya dia adalah open source ya. Di sini ada LibreOffice Calc ini untuk Excel ya, ekuivalennya Excel, lalu ada Draw mungkin ini PowerPoint, lalu juga ada uh, misalkan uh, LibreOffice Math di sini juga ada ya, dan ada tentu saja LibreOffice Writer ini ekuivalennya Word. Nah, um, mungkin bagi pengguna awam, open source itu tidak begitu memikat perhatian ya. Khususnya kebanyakan aplikasi open source itu mungkin memiliki reputasi yang lebih sedikit gitu dibandingkan uh, aplikasi-aplikasi yang berbasis closed source ya. Akan tetapi, open source ini tuh cenderung lebih aman untuk digunakan ya, dan minim intrusi privacy gitu. Lalu juga ada aplikasi browser bawaan Firefox ya, di sini ada Firefox web browser, dan tentu saja ini bersifat open source juga, dan ya Firefox ini sudah cukup relatif lebih aman lah dibandingkan mungkin browser seperti Google Chrome atau mungkin Microsoft Edge ya. Lalu juga ada Thunderbird. Thunderbird ini adalah klien email yang bisa kita gunakan untuk beberapa domain tertentu ya. Lalu juga ada tentu saja File Explorer, ini bisa kita gunakan untuk ya navigasi file ya, atau directory gitu. Dan aplikasi-aplikasi lain seperti Rhythmbox untuk mendengarkan musik dan juga ada Ubuntu Software. Nah, ini adalah software untuk istilahnya seperti App Store ya. Jadi kita bisa download software-software gitu dari repositorinya gitu. Nah, di sini juga ada, saya telah menginstall dua aplikasi ya, eksternal ini bukan bawaan, yaitu Visual Studio Code dan Terminator, yang akan saya gunakan selama video ini. Nah, eh, Ubuntu juga memiliki repository software ya, seperti yang tadi saya bilang. Mungkin kalau kita ingin menggunakan GUI, kita bisa menggunakan Ubuntu Software ya di sini. eh, kita bisa dengan mudah melihat, tapi kita juga bisa menginstall software melalui link repository dengan menggunakan command line ya pada shell atau terminal nantinya. Nah, beberapa fitur lain seperti mungkin tingkat customization, kita ingin mengutak-atik UI, ya kita ingin mengganti bagaimana posisi suatu uh, item tertentu pada UI kita gitu, itu sudah cukup didukung dengan sangat baik. Selain itu, operating system Ubuntu ini juga tidak begitu demanding. Nah, satu fitur utama dari Ubuntu tentu saja adalah terminal atau shell, mungkin sering dikenal juga, yang dipakai untuk memberikan komen-komen Unix yang sangat powerful di dunia IT. Di sini saya akan melakukan demonstrasi singkat dari beberapa komen yang digunakan pada Ubuntu atau operating system berbasis Linux pada umumnya. Langsung saja, yang terpenting pertama itu bagi saya adalah
bagaimana kita bisa melakukan navigasi dari satu direktori atau kita ingin mengarahkan diri kita ke suatu direktori tertentu gitu ya. Nah, itu bisa dilakukan dengan sebuah komen yang disebut sebagai CD ya. Di sini saya akan langsung buka saja terminal. Oh ya, di Ubuntu ini kita bisa klik kanan ya pada suatu direktori ya. Misalkan di desktop ini saya buka klik kanan lalu saya juga bisa openin terminal gitu. Dan tapi juga ada shortcut juga untuk membuka terminal. Tapi di sini saya akan menggunakan yang namanya Terminator ya. Ini adalah saya download dari repository eksternal ya. Nah, langsung saja untuk navigasi kita hanya perlu mengetikkan komen cd dan kita ketikkan direktori yang ingin kita kunjungi. Misalkan kita ingin ke desktop nih. Oke, desktop ya. Bentar. Nah, akan terlihat perubahannya di sini sekarang uh, ada prefix ya atau teks yang menandakan kita sedang berada di direktori tersebut gitu. Di sini desktop gitu misalkan. Lalu kita juga bisa pindah misalkan saya ingin kembali ke sebelumnya. Nah, kembali ke sebelumnya itu kita hanya perlu menuliskan cd lalu double dot ya, 2 titik. Dan dia akan kembali ke direktori sebelumnya. Misalkan ya, um, sekarang saya ingin masuk ke dokumen. Nah, kita juga bisa melihat ada file apa saja yang terdapat di dalam direktori tersebut. Nah, itu kita bisa menggunakan sebuah komen yang bernama ls. Ls, kita enter, dan di sini ternyata ada dua buah file atau folder ya. Di sini kebetulan ini adalah folder uh, yang bernama Programming dan Universitas Indonesia. Nah, di sini dua folder ya. Ini mungkin gampangnya kita bisa menggunakan files ini, aplikasi files ini. Nah, lalu kita bisa masuk ke, misalkan kita ingin masuk ke programming. Enter. Nah, dia akan masuk ke Documents dan Programming. Dan kita ingin kembali lagi mengecek ada file apa saja di sini. Kita ketik ls, enter, dan di sini banyak sekali aplikasi ya di sebelah sini. Banyak sekali file maksudnya, maaf. Banyak sekali file yang terdapat di dalam folder uh, Documents Programming. Nah, selanjutnya kita bisa membuat sebuah folder ya, sebuah folder dengan komen mkdir atau make directory ya. Nah, untuk itu kita hanya perlu menuliskan mkdir ya, lalu kita ketik nama folder yang ingin kita buat. Misalkan saya bikin tugas video gitu ya. Video lalu kita enter. Nah, sekarang kita akan cek lagi menggunakan ls. Dan sekarang seperti yang terlihat ada folder bernama tugas video yang baru saja kita buat gitu ya. Nah, sekarang kita akan langsung masuk ke folder itu saja, kita tulis tugas, dan kita bisa pencet tab ya untuk autocomplete, lalu kita enter. Nah, kalau kita ls di sini tentu saja tidak ada apa-apa ya, karena masih kosong. Ini adalah direktori baru, seperti yang kita lihat di sini, tugas video. Nah, selanjutnya saya akan membahas bagaimana cara membuat file. Ya, kita di sini akan membuat file txt saja, file teks ya. Kita bisa membuat sebuah file dengan command touch. Ya. Nah, touch ini akan diikuti dengan nama file yang ingin kita buat beserta ekstensinya. Misalkan kita ingin membuat ini file.txt. Kita enter. Dan sekarang kita coba ls lagi. Dan sekarang sudah ada file ini file.txt. Dan kalau kita buka di sini, ini dia filenya. Nah, ada satu komen yang dia itu bisa nge-grant kita privilege admin paling tertinggi ya. Itu disebut sebagai sudo. Nah, untuk penerapannya saya akan memberi contoh apa yang terjadi kalau misalkan kita memberikan prefix sudo pada comment touch. Nah, ketika kita masukkan sudo touch, lalu kita bikin file ini file sudo. Oh, ini file 2, txt. Nah, kalau kita kita enter, dia akan meminta password dari user yang sedang kita gunakan. Saya akan masukkan passwordnya, dan setelah terbuat file ini file 2, kita coba cek ls, dan di sini sudah ada filenya ya, ini file 2.txt. Nah, tapi kalau kita lihat di sini ada sebuah tanda kunci ya. Nah, sebenarnya ini adalah
pertanda bahwa file ini merupakan file read only, hanya bisa dimodify oleh si sudo itu. Sudo itu adalah super user ya, atau root mungkin dikenal. Nah, kita juga bisa mengedit ya isi dari file yang telah kita buat gitu. Misalkan kita ingin mengedit isi file teks kita. Nah, untuk mengeditnya kita tinggal menuliskan saja nano lalu nama filenya. Misalkan ini file teks dulu ya untuk perbandingan. Nah, kita akan masuk ke sebuah tampilan khusus ya di sini, terminal khusus di mana kita bisa mengetikkan apapun yang kita inginkan di dalamnya. Misalkan saya ingin menuliskan nama saya gitu, Setyananda. Lalu saya tuliskan nama-nama teman saya, Daniel, lalu ada Faras Rafi, lalu ada Padang Klek gitu ya. Lalu ada apalagi James Bond. Lalu sebagai comparison saya akan membuat Brandon Bondioso gitu misalkan. Lalu saya akan masukkan angka random, lalu npm saya di sini 217.924, lalu random lagi dan lain-lainnya. Oke, sekarang kita akan exit, save, enter. Nah, untuk melihat isi file tersebut kita juga bisa menggunakan komen cat. Nah, cat ini untuk mengoutputkan isi file yang telah kita buat itu ke sebuah output standar ya, berbentuk teks. Nah, di sini kalau kita ketik cat lalu diikuti dengan nama filenya, ini file.txt ya, lalu kita enter. Nah, dia akan menampilkan isi dari file ini, file txt yang telah kita buat sebelumnya gitu. Kita modifikasi sebelumnya dengan isi seperti ini. Oke, nah kalau kita coba nano ke file ini file 2 ya, ini file 2.txt, perhatikan apa yang terjadi. Nah, di sini ada tulisan file ini file 2.txt itu unwritable. Dia itu hanya read only. Nah, untuk mengatasi ini kita bisa override ya dengan menggunakan komen sudo lagi sebagai super user gitu. Super user ini file sudo nano ini file 2.txt. Ntar, nah sekarang kita bisa mengisikannya dengan apapun yang kita inginkan. Exit, save. Nah, sekarang kalau kita coba untuk cat ini file 2.txt dan hasilnya muncul ya. Sudah bisa kita modifikasi dengan sudo. Nah, selanjutnya kita juga ada komen clear ya, ini untuk membersihkan tampilan pada shell pada terminal ya, clear. Oke. Nah, selanjutnya juga ada komen yang disebut sebagai komen grab. Nah, grab ini bisa kita gunakan untuk mencari keyword ya. Keyword, bukan keyword sih, ya key lah. Kita bisa mencari sebuah keyword dalam sebuah file gitu. Misalkan tadi kita sudah membuat dua entry nama ya pada file ini, file.txt, ada James Bond dan Brandon Bondioso kalau nggak salah. Nah, kita bisa melakukan pencarian grab keyword dengan comment grab, lalu nama keywordnya apa? Keywordnya adalah bond, lalu nama filenya. Nama file tadi itu adalah ini file.txt. Nah, dia akan mereturn line mana saja yang memiliki keyword bond ya. Keyword ini yang kita ketikkan itu. Seperti itu. Cara kerja grep ini sebenarnya dia menggunakan regex ya, atau regular expression. Nah, saya akan kembali ke CD. Saya akan balik ke programming ya, ke directory programming. Lalu misalkan ini juga bisa digunakan untuk contoh file C. Misalkan kita ingin mencari komen yang ada sintaks printnya, ya printf gitu. Tapi di sini saya bikin print saja pada file nyoba.c. Enter. Nah, di sini akan return bagian lain dari yang ada kata printnya gitu, ada sintaks printnya. Sini saya coba cat saja untuk nyoba.c dan ini adalah isi dari filenya gitu, dari file.c-nya gitu, dari programnya. Oke. Selanjutnya tentu saja Linux ini cukup populer di kalangan network administrator ya, jadi tentu saja memiliki komen-komen yang bermanfaat untuk misalkan troubleshooting dasar networking gitu. Misal salah satunya adalah ping. Kita bisa melakukan ping, itu adalah komen paling dasar.
kita bisa melakukan ping misalkan ke IP address sendiri ya, loopback ya, dan sini, dan dia akan berjalan tanpa henti kecuali kita melakukan Ctrl Z ya untuk berhentikan, atau Ctrl C, kita juga bisa menggunakan Ctrl C. Nah, kita juga bisa membatasi ping yang infinite ini dengan cara ketikkan saja min C, lalu jumlah yang ingin kita lakukan ping berapa kali, misalkan 3 kali, dan dia akan melakukan 3 kali ping, seperti itu. Oke, selanjutnya kita juga bisa melakukan zip ya. Jadi kalau misalkan saya kembali ke tugas video ya, lalu saya les, saya akan bikin misalkan sebuah folder baru ya, namakan saja tes gitu. Folder tes. Nah, kita coba cek ls dan sudah ada folder tes. Nah, sekarang kita akan melakukan kompresi data menjadi satu file zip. Itu bisa kita lakukan dengan cara comment zip saja. Cukup dengan comment zip, dan comment zip ini kita bisa menuliskan ya nama file zipnya apa. Misalkan saya namakan zipping.zip gitu, zipping.zip. Lalu diikuti dengan nama filenya yang ingin dimasukkan ke file zip ini. Misalkan kita ingin masukkan ini file .txt dan tes saja gitu. Kita tidak akan masukkan ini file 2, tapi kita akan masukkan file txt dan sebuah folder ya. Kita enter saja. Dan di sini ada tulisannya. Dan kalau misalkan kita cek di tugas video, nah di sini ada file zip-nya ya, zipping.zip. Nah ini sudah ada file seperti yang terlihat. Dan untuk unzipping-nya, kita hanya perlu tulis saja unzip, lalu kita zipping.zip gitu ya. Nah ini kita bisa replace, misalkan kita replace saja. Nah, dia akan replace. Kita pastikan apakah datanya masih utuh. Oops. Ini file txt. Nah, seperti yang terlihat sudah benar ya. Oke. Selanjutnya kita juga bisa melakukan penghapusan file dengan komen rm, remove ya. Remove, misalkan kita ingin menghapus file 2.txt, tapi seharusnya kita tidak bisa ya, karena kita oh bentar, bisa nih. Oke, bisa, kita bisa menghapus file tersebut. Oke, lalu kita juga bisa menghapus sebuah folder dengan command line rmdir, remove directory, lalu kita ketik nama folder rmdir test. Dan sekarang sisa file txt saja dan zip yang telah kita buat tadi sebelumnya. Lalu juga ada command install ya, untuk misalkan kita ingin menginstall suatu aplikasi gitu, kita bisa menggunakan sudo apt install ya, atau mungkin apt get install nanti ke depannya juga ada yang menggunakan command tersebut. Lalu diikuti dengan biasanya sudah ada repositorinya ya, dengan nama tertentu yang dikenal oleh Linux gitu untuk di-download. Saya tidak tahu apakah ini bisa di-download atau tidak, tapi misalkan ingin download KeePassXC, ternyata bisa ya. Jadi kita ingin download sebuah password manager ya, yaitu KeePassXC, dan di sini seperti yang terlihat dia akan download secara otomatis, dan kita tidak perlu mengambil resiko ya, karena kan kalau kita membuka di browser, kita mencari software tertentu, misalkan KeePassXC download, itu kan bisa saja mengarahkan kita ke website-website yang malicious gitu, yang berbahaya, dan kita tidak tahu apakah itu website resmi atau tidak, cukup riskan dan sangat tidak baik jika kita melakukan itu tanpa mengantisipasi ya. Dan dengan adanya repository seperti ini, kita bisa dengan aman mendownload suatu aplikasi tanpa perlu mengunjungi browser dan mengambil risiko untuk menemukan website yang benar atau bukan gitu. Dan seperti yang kita lihat di application-nya, di sini sekarang sudah ada KeePassXC yang sudah bisa kita akses. Oke. Mungkin sekian yang bisa saya
sampaikan dan jelaskan. Terima kasih dan sampai jumpa.